kali ini kedatangan orang di belakang karyanya sendiri. Siap. Oh, gue mau nanya dong. Boleh nggak sih Habibie Ainun Habibie Ainun? Lo kenalin dong diri lo nih. Oh ya, halo guys, this is your boy Secret of the Sun, so I'm here. Asik, bahasa Inggris keren gak? Oh gak, bahasa Inggris. Ya, gue Secret of the Sun, orang-orang biasa mengenal gue Secret of the Sun kalau di media sosial. Tapi kalau teman-teman kampus gue dan teman-teman rumah gue memanggil gue sebagai seorang Habibie. Oh, ini Habibie Ainun. Habibie Ainun. Ini dong, mau nanya dong. Pengenalan lu secara general. Lu nih sebenarnya dibilang muralis, seniman, atau mahasiswa. Terus background pendidikan lo apa? Nah, kalau dibilangnya seniman atau bukan ya pasti ya gue bisa bilang seniman lah, seorang seniman gitu. Tapi gue nggak tahu ya, seniman tuh udah modelnya udah kayak ustadz. Jadi kalau lu mengakui gue sebagai seniman ya oke, tapi kalau misalnya enggak sih nggak salah gitu. Jadi gue kalau gue pribadi sih mengakui gue sebagai seniman karena kerja gue kerja kreatif ya. Ini sama kayak abang-abang video ini, asik. Kayak gitu. Terus background gue nggak ada di dunia yang khusus banget, dunia pendidikan seni ya. Gue belajar seni itu otodidak. Jadi baca buku, nonton, terus juga ketemu teman-teman. Apalagi dulu kan gue lebih fokus sebenarnya banyak ketemu teman-teman teater. Gue dulu suka nulis juga. Akhirnya mulai sering ilustrasiin gambar gitu. Berarti lu bukan anak seni kuliahnya? Bukan, gue kuliah di jurusan pendidikan agama. Oh, berarti lu seniman yang seiman ya? Nggak tahu juga sih. Tapi sih, Lulus gak? Apaan? Lulus gak? Lulus dong. Lulus. Karena menurut gue pendidikan is number one, men. Menurut gue ya, karena kalau nggak ada pendidikan gitu ya. Mungkin karena keluh kesah gue, kritik terbesar gue sebenarnya di pendidikan. Jadi dulu gue awal masuk sih karena iseng-iseng awalnya. Karena yang paling murah bayarannya di kampus gue. Akhirnya gue masuk, terus gue sadar kayak, oh ternyata pendidikan di Indonesia kacau juga nih. Nah, kalau lu mau merubah sistem pendidikan, berarti lu harus masuk sistemnya dulu. Gitu sih kalau gua. Ngobrolin soal pendidikan ini. Kan lu bilang pendidikan di negara ini kurang nganu ya. Terus dari lu sendiri, apa yang lu lakuin untuk pendidikan di negara ini? Secara nyatanya dan secara generalnya dan secara sederhananya gitu. Itu pertanyaan yang sering banget gue dapet ya, biasanya dari orang-orang yang bilang, lu ngomongin pendidikan tapi apa sih yang lu buat untuk pendidikan Indonesia gitu. Nah kalau gue pribadi, gue sebenarnya lebih fokus ke anak-anak sebenarnya, ngajar anak-anak gitu di daerah-daerah yang masih menurut gue sih masih agak tertinggal lah dari dunia pendidikan kota gitu loh bang. Kayak di pinggir-pinggiran kota, menurut gue daerah yang nggak berkembang itu malah di pinggiran kota, mirisnya gitu ya. Kalau lu ke Bandung mungkin, nah itu yang perbatasan gitu malah kurang kelirik gitu. Ini sekolah khusus, sekolah terbuka? Enggak, jadi sekolahnya biasanya seringnya sih ngisinya di Sabtu Minggu, karena kan biasanya kalau hari biasa mereka kan sekolah formal kan. Berarti sekolah terbuka gitu ya? Sekolah nggak terbuka ya? Gimana? Nggak terbuka, jadi kayak sekolah mengisi waktu kayak camcer gitu, camping ceria tapi sambil sama anak-anak gitu. Sebenarnya konsennya lebih kayak mengurangi mereka bermain gadget karena kan pandemi covid kan 2 tahun ya. Nah itu udah ngerubah anak-anak gitu. Bahkan kan gue punya keponakan kan di rumah, sekarangnya kalau nggak dikasih HP tuh nangis gitu. Gue nggak tahu itu ke anak-anak yang lain juga, tapi gue ngerasa anak-anak yang lain di luar sana juga sama, kalau nggak dikasih HP ya pasti nangis gitu. Berarti mengurangi interaksi mereka dengan gadget ya? Benar. Mengurangi interaksi mereka dengan gadget. Konsep gambar nih Bi, lu kan hari ini ngegambar di kantor kita yang amat sangat paling sederhana nih. Konsep gambar lu nih apa sih Bi? Ini kali ya referensinya aja gue kasih tau ya. Kalau referensinya sebenarnya gue pakai dari yang kemarin kita ngobrol tuh,
yang 3 orang dari SH, terus satu Bang Ekbol, satu lagi Aditya Wangga. Gue ngegambarinnya sebenarnya lebih ke fun gitu. Jadi kayak kalau gue yakin soalnya kalau orang ngelihat sesuatu yang berwarna, imajinasi mereka mungkin agak lebih berkembang. Bener nggak tuh, Bil? Gue sih kalau gue ngerasanya soalnya kayak lu setiap hari keliling-keliling kota nih, ngelihat sesuatu yang warnanya ton warnanya tuh sama, cuma abu-abu gitu. Kan lu tau kan gue warna-warni. By the way nih videografer kita yang satu ini paling antik nih. Paling antik. Panggung dengan PD dengan warna-warna ngejreng tadi. Makanya pas nggak gini dia seneng banget nih. Di sono. Di mana-mana. Kalau kemana-mana kerja, ini lagi tumben nih pakai bajunya bener. Biasanya pakai hijau stabilo, kadang pakai sarung warna pink. Ya hati-hati Bang, jangan jalan di pinggir jalan jadi incaran mobil buat tabrak. Jadi gitu. Terinspirasi dari itu ya, dari beberapa talent yang ada di dalam ya. Kalau inspirasinya? Oh, inspirasi banyak sebenarnya, inspirasi gua ya. Enggak, inspirasi untuk gambar ini nih. Oh, kalau inspirasi gambar ini ya pasti dari dalam. Pasti gue juga sering ngilustrasiin ya, mungkin ngilustrasiin apa yang biasa kita obrolin gitu. Boleh lu ceritain nggak sih? Boleh dong. Ini kan pasti semua gambar tuh gue selalu percaya semua gambar itu bercerita. Boleh dong lu ceritain versi lo gambar ini dari gambar lo yang ini nih. Gue kadang-kadang ngimajinasiin gambar gitu ya, kayak dunia fantasi aja sebenarnya, kayak sesuatu yang bergerak di pikiran gue. Gue nggak tahu ya apa gue orang yang apa tuh kalau orang punya pikiran yang high gitu, imajinasinya bermain. Fantasi liar. Iya gitu, jadi imajinasinya kayak berwarna, terus banyak karakter yang kalau gue sih sering, karena referensi dulu gue pas masih kecil nonton perang-perangan, jadi kayak orang berantem gitu. Tapi ngegambarin pakai energi semangatnya itu yang gue gambarin. Itu kan dark ya, kalau ini colorful. Nah itu yang mungkin gue coba buat sampein ke orang, kayak sesuatu yang dark ya. Menurut gue mukanya kalau banyak orang bilang serem, tapi sisi lain menurut gue ini ada sesuatu yang fun. Di sisi yang serem ada sesuatu yang ditawarkan dari warnanya, dari gelagatnya kayak gitu. Kalau gue sih bilang ini benar-benar yang liar sih dan etnik. Terus gue suka aja gitu kalau gue pribadi ya, benar-benar raw gitu, liar ya, benar-benar liar gitu. Enggak sesuatu yang kayak bawa bulat itu harus bulat presisi. Kalau gue lihat punya lo tuh. Dulu gue lebih liar lagi, mungkin dulu lebih kayak warna doang, kayak abstrak gitu. Nah kalau sekarang mungkin lebih terstruktur dan gue lebih berani ngasih tahu bentukan wajah, struktur wajah, kayak tangan, kayak kaki gitu. Kalau sekarang. Jadi kira-kira kita bakal gambar apa aja nih? Lu bakal gambar apa aja nih? Ini gue bakal nambahin lagi di tengah sini, karena kan tengah sini agak kosong nih. Jadi sekarang tuh diisi backgroundnya dulu, di fill dalamnya. Habis di fill dalamnya baru nanti kita finishing make cat yang menetes-netes ini, yang menetes-metes inilah. Jadi kemarin sempat ngobrol sama lu ya, sengaja emang ada menetes-menetes ya? Sengaja, jadi jangan terlalu rapi lah. Kalau rapi mendingan di print aja gambarnya. Kalau rapi. Bener gak sih? Bener kan ya? Iya. Bener. Iya, enggak, kalau rapi lo harusnya kerja di kantor. Itu. Tapi ini kantor lo. Lo harus tahu ini kantor. Enggak apa kantor, asal kan. Ini masuk jam 9 pagi pulang jam 5 lo. Tetep kan orang-orang pada liar sini. Tapi 5 subuh, bukan 5 sore mal. Nah, kira-kira pengerjaan biasanya lo berapa hari nih? Rencana lo targetnya ini? Biasanya mah 1 hari sebenarnya. Tapi karena kemarin sudah termakan hujan ya, jadi saya lemes duluan. Sebenarnya santai sih. Iya, sebenarnya santai sih. Ya mungkin hari inilah kelar. Pokoknya kalau gue biasanya bilang sama orang ya 2 sampai 3 hari lah. Ya, jadi teman-teman 2 sampai 3 bulan pengerjaannya. Lama banget. Itu malah banget. 2 sampai 3 hari lah. Nah, lu kan seniman nih. Ini namanya seniman apa sih? Seniman konten porer, seniman konten atau seniman apa nih? Iya sih, masuknya kontemporer sih kalau menurut gue di isu ceritanya, karena gue berbicara yang kekinian gitu, sesuatu yang baru gitu, inovasi yang baru sih gue mikirnya kayak gitu. Tapi kalau mungkin kalau jenis udah kayak burung ya. Mungkin orang-orang bisa bilang di primitif lah, karena gue sering ngelihat juga yang kayak di pedalaman gitu. Kan mereka kan punya look sendiri ya, atau tanda sendiri, sains sendiri buat
buat ngasih tahu ini suku apa kayak gitu. Nah, etnik gitu ya? Tapi gue nggak ngegambarin suatu suku, tapi menurut gue semua orang pasti bakal relevan ke gambar-gambar kayak gini karena gue ngerasa semua orang punya imajinasi yang apa ya, entah dahulu dari keturunan yang pernah ngelihat garis-garis kayak gini gitu. Gue kepikirannya kayak gitu. Jadi guratan lo ini mengandung unsur etnik ya? Bisa dibilang gitu. Nah, yang kayak lu begini, kira-kira siapa sih senior-senior atau idola-idola lo yang bikin karya begini? Banyak ya sebenarnya ya, banyak seniman ya, kayak nggak bisa dipungkiri ya, kayak ada Alif John, terus juga ada Jason Ranti mungkin ya. Terus juga ada, tapi gue pribadi malah lebih seneng ya, ada seniman Indonesia Eko Nugroho ya. Yang kita cari. Ya, yang gue nggak tahu kenapa rasanya kayak feel-nya itu dari garisnya, dari nggak sesuatu yang gue nggak tahu sih ya dipresisikan atau kayak gimana, dipikirkan kayak mengalir aja. Itu yang sebenarnya yang gue seneng gitu. Tapi kalau luar negeri mah gue seneng sama Pablo Picasso lah. Mungkin Pablo Escobar. Enggak, Pablo Escobar mah ngeri, beda, udah beda lagi. Tapi idola juga lah dia lah. Keren lah dia, enggak. Jason Ranti ya, termasuk ya. Iya, Jason Ranti. Gue cuma tahu karya musiknya doang sih kalau gue. Ternyata begini juga dia, bikin gambar juga ya, ada beratan-beratan gini ya. Gambar juga, iya. Ngehe juga tuh dia, idola juga tuh ya. Misalnya kalau ada yang nonton ini terus tidak sepakat, ya kalian bisa berdiskusi dengan saya ya. Enggak, soalnya gue sering ngadain juga kayak ada workshop, ada apa. Nah, rata-rata orang-orang pada malu-malu kalau gue buka workshop, nanyanya gitu loh. Lalu bertanya dari jalan biasanya? Iya, sesat di jalan, akhirnya besok musuhin. Karena nggak enak. Terus, sudah sejauh mana sebuah brand Citizen of the Sun ini? Sudah ada kolaborasi dengan siapa aja? Boleh dong Mas tahu. Banyak, boleh lah. Ini nyombong. Oh iya, kemarin katanya kalau nyombong harus pilih-pilih waktu ya. Nyombong harus pilih-pilih waktu. Ada lah kemarin juga beberapa, menurut gue brand gede sih di Bandung, terus juga di Solo ya. Tapi menurut gue yang masih jadi sesuatu yang menurut gue nggak mungkin jadi mungkin sih. Ya, akhirnya gue bisa pergi ke Solo terus nikmatin beberapa minggu di sana dan akhirnya bisa kenal orang-orang baru gitu ya. Siapa di Solo itu? Ada teaser toko lah. Jokowi pengen ketemu gue. Bukan Pak Jokowi? Belum, bukan. Teaser toko? Teaser toko, terus sama Wellburn lah kalau Bandung. Bandung, Wellburn. Terus mungkin sisanya sih nggak terlalu gede lah, palingan collab sama komunitas. Gue sih sebenarnya pengen nembaknya ke komunitas awalnya. Karena menurut gue komunitas sih powernya gede dan yang gue seneng tuh saling support gitu. Jadi ada masa sendiri gitu. Apalagi kan gue suka main Vespa kan. Itu teman-teman di Vespa juga support banget lah dengan apa yang gua berbuat kayak gitu. By the way, karya pertama lo tuh masih lo simpen nggak sih? Karya pertama gua ada kertas di tabung gitu di kamar. Nanti boleh lo unjukin ya? Ribet nih bang ngeluarinnya bang, kan di rumah bang. Oh gitu. Iya, tapi iyalah boleh lah. Jadi karya pertamanya ini. Tapi kalau buat itu karya pertama kalau buat karya pertama banget yang kayak bocil kayak gitu-gitu lah, nggak ada lah. Nggak, pokoknya karya pertama lo sebagai Spirit of the Sun. Ada sih, yang cuma warna doang sebenarnya. Menurut gua warna biasa aja, tapi yang itu yang mungkin menurut gua itu mungkin jadi cikal bakal gua itu tahun 2000 berapa? 15 itu cuma di kertas. Dulu tuh gue sering ke fotokopian ya beli HVS. Terus HVS-nya gue satuin gitu pakai solatip biar kelihatan gede, karena dulu gue mungkin tahun 2015-an itu kayak gue masih minim ilmu beli kanvas di mana, terus kayak beli art supply di mana. Akhirnya ya udah gue mulai dari apa yang ada, dari kertas HVS yang gue satuin, terus dari tembok tempat teater gue yang gue gambar cuma pakai kapur. Akhirnya beranjak ke sini ya sampai sekarang. Iya, berkembang lah. Maksudnya gue juga tahu mana gue harus belanja ini, yang awet, yang ini gitu. Secret of the Sun tuh asal muasal sampai orang banyak notice tuh dari mana sih? Dari karya yang mana, atau dari isu yang mana, atau dari pergerakan lo yang mana, atau dari kasus lo yang mana? Enggak ada kasus belum. Untungnya belum. Tapi gue nggak tahu sih orang-orang punya kasus sendiri atau kagak ya. Tapi gue sendiri tuh ngerasanya mungkin dari bentar lu, spidol gue mana nih?
Dari dulu gue sering jual-jualan gitu loh. Yang kan karena gue buat Instagram Secret of the Sun juga nggak lama ya. Gue tahun 2000 berapa? 2020-an kayaknya buat Instagram Secret of the Sun. Berarti orang notice Secret of the Sun dari tahun berapa? Nggak mungkin langsung 2020. Apa langsung? Enggak, 2000 berjalannya waktu sebenarnya. Dulu cuma teman-teman doang yang support satu sama lain gitu. Jadi awalnya itu siapa tuh atau apa tuh yang? Nah, gue jual dulu sempet jual cerutu, gue rokok cerutu. Oh, dari cerutu. Terus jual botol tumbler. Tumbler yang digambar. Tumbler yang digambar. Jadi gue gambar waktu tuh sampai 50, sampai 60. Gitu ya. Tapi laku lah, nggak tahu lah orang-orang. Ini masih area sombong gak sih? Enggak lah, aman itu. Nah itu gitu, gue jual botol-botol tumbler kayak gitu-gitulah. Tapi itu yang ngebuat gue seneng buat berkarya lagi, kayak oh orang ternyata mau koleksi tumbler gue ya. Oh ternyata beranjaknya waktu gue pameran kan tuh. Pameran juga rata-rata duitnya dari botol tumbler juga, nabung ya. Kemarin tuh waktu pameran di Kapasitas Coffee ya. Terus gue juga pernah ngeliat lu tuh project kolaborasi sama handphone ya? Sama handphone. Lo banting handphone? Itu iya pokok tuh. Lo banting handphone ya? Apa? Lo banting pokoknya. Kolaborasinya tuh lo banting, lo rekam lo banting gitu. Belum. Oh belum dibanting? Belum. Dipakai tapi kan? Nggak tahu dah. Lo apa? Ada lah pokoknya lah, ada lah HP-nya lah. Ada. Lo gambar pokoknya? Gua gambar. Nah itu yang mungkin dari situ juga mungkin orang-orang tahu kayak karya gue tuh bisa di mana-mana itu loh bang. Kayak sekarang gue lagi ngerjain project apa di baling-baling pesawat ya. Nah terus di pot vape gitu ya. Terus di tas mah udah sering sih, jaket gitu. Gue sebenarnya mencoba biar karya gue ada di mana-mana aja. Baling-baling pesawat lo ngapain anjir? Ada baling-baling pesawat di rumah gue juga. Lo gambar apa sih tuh? Logo Lion Air? Enggak, gue bakal isi feel sama cerita soalnya gue mau ngomongin Dirgantara di pesawatnya, tentang Dirgantara itu. Nah ini juga yang menurut gue jadi PR buat para seniman ya dan ilustrator ya, harus banyak baca sebenarnya, belajar lah intinya ya. Gue paling kesel sebenarnya bang sama orang yang bilang kayak bang ajarin gue gambar dong gitu. Karena gue pribadi pun gue mulai dengan gue belajar sendiri gitu. Nah itu yang menurut gue masih minim dilakukan oleh orang-orang. Lu jangan mau praktis gitu. Gue aja 2 tahun, mau tuh 2 tahun aktif di Instagram, 2 tahun lebih sih. Mau tuh gue ngerasain pahitnya gitu loh, dihina orang, dijatuhin orang kayak karya lu kayak gimana gitu. Maksud gue orang-orang harus ngerasain proses itu untuk dapetin hasilnya gitu. Gitu sih itu kelihatan kayak keluh kesah kali. Enggak sih. Curhat nggak? Enggak sih, aman kalau menurut gue. Kalau menurut gua nggak tahu menurut orang kan. Menurut orang kan beda-beda, benar. Kayak gitu. Gua sampai sekarang aja masih baca. Gua sering karena gua nggak terlalu kayak baca buku fisik kan sekarang kan udah jarang nih. E-book lah atau jurnal. Nah, sekarang gua sering download kayak gitu. Gua e-book pasti sehari satu. Sama sering bikin jurnal, gua bikin nulis gitu. Bikin kayak model-model skripsi kecil-kecilan lah. Kayak gitu. Berarti lu bisa ini dong ya, jual jasa bikin skripsi. Sebenarnya yang minusnya gue tuh menawarkan sama orang-orang itu dengan ide gue, oh yang mau tuh jual skripsi kagak lah. Tapi kepikiran sih buat jadi bisnis pinggiran. Bang, ngerjain begini harus by mood nggak sih? Kalau sekarang asik. Kalau sekarang kita ngobrolinnya udah kamera nih sekarang. Udah tanggung jawab mau nggak mau sebenarnya karena kan kita udah terjun di dunia. Tuntutan ya. Iya udah tuntutan, mau nggak mau kita harus. Walaupun nggak mau tetap lo kerjain. Mau nggak mau. Karena apa yang kita mulai tidak boleh berhenti. Apa don't do it apa? Yang kemarin don't do it ya? Bukan. Apa sih kan? Apa? Don't stop just don't. Kalau gue selalu bilang don't stop just don't. Jadi nggak ada opsi untuk berhenti. Itu yang kalau udah apa yang lu mulai ya harus lu selesain gitu. Terus pernah punya karya yang lu kerjain tapi menurut lu jelek nggak? Menurut gua ada sih. Menurut gua nggak jelek ya, tapi lebih ke ini nggak semua orang rasain. Makanya gua nggak publis. Misalnya kayak, gua ngomongin ini tapi kayak nggak relevan sama orang-orang. Akhirnya lu nggak publish. Akhirnya gua nggak publish. Antik juga nih orang. Kayak gitu.
Jadi pokoknya kita bakal ngeliat hasilnya nanti ya teman-teman. Iya. Mudah-mudahan hasilnya jelek. Loh. Enggak, palingan dipadetin doang sebenarnya sih. Kalau gua gambar kayak gini sebenarnya dipadetin garisnya. Jadi kan logo PKS, PBB, PDI, DP Golkar, apa? Demokrat. Muka Pak SBY Sama Pak Jokowi. Hilang nggak bang saya bang? Muka Pak Agung Gumelar. Sama beda tuh dah. Dipajang-pajang lah. Janganlah. Enggak, kurang relate aja kalau begitu, benar nggak? Betul lah. Iya benar lah. Ya kan? Ini kan etnik, benar nggak? Iya, karya seni masuk ke politik ribet dah. Ribet kalau nggak ada duit ya. Jadi kalau menjumpai Secret of the Sun di mana? Gue susah ditemuin sih. Ketik aja di Google ya? Iya, ketik aja lah di Google juga ada sekarang, asik. Di Google, di YouTube ada Secret of the Sun. Pokoknya langsung ketemu lah teman-teman. Atau di Instagram gue lo bisa DM. Atau enggak, paling seneng gue ada buka workshop gitu, workshop gambar, teman-teman bisa ngikut. Gitu. Atau bisa ikut di sekolah aktivitas sosial lo ya? Bisa juga teman-teman bantuin. Tapi kalau di DM lo dibalas nggak? Ntar lo ngehe lagi kayak Aris centang biru. Balas. Gue ya? belum centang biru kan. Kalau udah centang biru gue Lo mau ngeledek siapa? Kalau udah centang biru saya bakal sombong juga lah. Oh, gara-gara lo pakai baju Bang Eko jadi lo berani ya? Pasti lah kan, ngedis gue ya. Mana? Oke, Bi, thank you ya, Bi ya. Iya.